Hello guys, welcome back to Overthinker. Bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Apakah Anda sehat semua? Kali ini aku akan membahas film action berjudul Nobody. Film ini menceritakan kisah seorang mantan agen CIA bernama Hans Mansell yang dibintangi oleh Bob Odenkirk yang berhadapan dengan mafia Rusia akibat puluhan anak muda yang menyepelekan Mansell. Film ini ditulis oleh Derek Kolstad, penulis yang sama di film John Wick. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Overthinker, ya kan? Who the fuck are you? Me? Film ini diawali dengan penampakan aksi perampokan oleh dua orang manusia bertopeng yang terjadi di rumah Mansell. Perampok itu meminta uang arloji dan cincin emas di jari Mansell. Beruntungnya anak Mansell datang membantu dan memukul salah satu dari perampok itu hingga babak belur sehingga cincin pernikahannya tidak jadi diambil oleh perampok itu. Kemudian saat teman perampok itu hendak menolong temannya yang sudah babak belur, Mansell pun mengambil kesempatan hendak memukulnya dari belakang. Dan hal itu pun tidak jadi dilakukan Mansell dan membiarkan perampok itu pergi. Akibatnya anaknya, istrinya, dan polisi yang datang saat mengetahui terjadi perampokan di rumahnya menyayangkan tindakan Mansell yang tidak memberikan pelajaran kepada perampok itu. Pagi harinya Mansell berangkat bekerja ke pabrik William Manufacturing. Di sana dia bertemu Charlie dan menawarkan Mansell sebuah senjata untuk berjaga-jaga jika dirampok kembali. Kemudian Eddie, bos Mansell, menanyakan niat Mansell yang ingin membeli pabriknya. Eddie mau menjual tapi dengan syarat harga yang mahal. Kemudian saat Mansell di ruang kerjanya, dia menyalakan radio yang dia setel di frekuensi tertentu. Sehingga antara dia dan seseorang yang diduga temannya dapat berkomunikasi secara rahasia. Kemudian Mansell bercerita kepada temannya itu terkait kejadian perampokan di rumahnya, bahwa dua orang perampok itu adalah seorang wanita dan pria berusia sekitar 20 tahunan yang dia duga sedang kesulitan. Mansell mengetahui bahwa mereka menggunakan pistol dengan peluru kosong. Inilah yang menyebabkan Mansell tak menghajar mereka dan lebih memilih merelakan uang dan arloji miliknya. Selanjutnya pada malam hari, Mansell mengunjungi ayahnya bernama David yang saat ini tinggal di panti jompo. Mansell membawakan makan malam ke ayahnya dan tiba-tiba ayahnya berkata, "Masih ingatkah kau bagaimana kita dulu?" Mansell pun terdiam dan melihati sebuah fotonya bersama ayahnya dan seorang laki-laki yang diduga adalah saudara angkatnya. Kemudian saat tiba di rumahnya, dia mendengar anak gadisnya mengeluh karena kehilangan gelang kucingnya. Mendengar itu, Mansell bergegas untuk mencari keberadaan perampok itu. Pertama-tama Mansell pergi ke tempat ayahnya. Selanjutnya Mansell bergerak mencari tempat jasa pembuat tato yang cocok dengan tato perampok itu. Saat Mansell berhasil menemukannya, terjadi sebuah kesalahpahaman antara pemilik jasa pembuat tato itu dengan Mansell. Diakibatkan adanya kecurigaan oleh seorang veteran yang melihat rencana yang ditunjukkan Mansell kepada pemilik toko itu sudah kadaluarsa. Dan tiba-tiba keadaan berubah ketika veteran itu melihat ada tato di tangan kiri Mansell. Veteran itu pun ketakutan. Thank you for your service. Akhirnya orang di dalam tempat itu pun ikut ketakutan dan Mansell akhirnya berhasil mendapatkan di mana alamat si perampok itu. Now, the watch, the kitty cat bracelet. Merasa dipermainkan, Mansell pun marah dan hampir menghabisi perampok itu. Namun hal itu tak terjadi dikarenakan Mansell mendengar suara tangisan anak kecil yang membuat hati Mansell luluh. Selanjutnya saat perjalanan pulang dengan bus ke rumahnya, Mansell dikejutkan oleh sekumpulan pemuda nggak jelas yang hendak masuk ke dalam bus Mansell. Kemudian Mansell mengatakan dalam hatinya, Please God, open that door. dan saat pintu bus itu dibuka, Mansell tersenyum bahagia melewati mereka lalu menutup pintu busnya dan berkata begini, I'm gonna fuck you up. Mansell langsung mengajar mereka semua tanpa ampun.
Dan endingnya Mansell pun menang dan semua pemuda-pemuda itu terkapar dan tak berdaya. Юлиан, твои песни и пляски немного не соответствуют человеку. Kemudian kita berfokus ke Yulian Kuznetsov yang saat ini sedang ada pertemuan dengan para mafia yang menyimpan uang ilegal mereka di Obsak, di mana Yulian bertugas menjaga uang para mafia itu. Kemudian salah seorang mafia di situ mengkritik Yulian karena terkesan cupu saat tampil berjoget di hadapan orang banyak. Tanpa basa-basi, Yulian langsung menghabisi nyawa seseorang secara random di situ. Kemudian tiba-tiba HP Yulian berdering dan dia mendapat kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Dan ternyata adik kecilnya adalah orang yang berkelahi dengan Mansell di bus semalam. Yulian pun marah memukuli anggotanya karena tidak ada yang tahu siapa pemukul adiknya. Attacked us unprovoked. One man! Are you fucking with me? No, sir. Don't you fucking lie to me! I'm not lying to you, I swear. Namun ada satu orang anggotanya yang berhasil menemukan kartu e-money milik Mansell. How can I find this man? Saat makan bersama, tiba-tiba Mansell mendapat telepon rahasia bahwa salah satu orang yang dihajar oleh Mansell pada malam itu adalah adik dari seorang mafia Rusia bernama Yulian. Mansell disarankan oleh penelpon itu untuk pergi menemui The Barber. Mr. Mansell, it has been some time. Dari The Barber itu, Mansell mendapat informasi bahwa Yulian adalah pengawas Obsak yang menyimpan uang ilegal para mafia. Di sisi lain, ternyata Yulian juga sedang menyelidiki Mansell. Dan dari situ dia mendapat informasi bahwa Mansell adalah mantan agen CIA yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Yulian ingin menangkap Mansell hidup-hidup. Menyadari kedatangan musuh, Mansell memerintahkan keluarganya bersembunyi di basement rumahnya dan menyarankan agar jangan menelpon 911. Sebelum beraksi, Mansell mematikan lampu rumahnya agar memudahkan Mansell menghajar anggota Yulian saat masuk ke rumahnya. Dan pertunjukan pun dimulai. Dan endingnya Mansell pun kalah dengan disetrum dari belakang. Mansell dibawa lalu disimpan di dalam bagasi dalam keadaan terborgol. Singkat cerita, ketika Mansell sudah sadarkan diri, dia mematahkan jarinya agar terlepas dari borgol itu dan menyemprotkan gas pemadam api ke mereka yang menyebabkan mereka menabrak tiang listrik. Dan endingnya Mansell pun selamat. Selanjutnya saat perjalanan pulang ke rumahnya, dia menelpon ayahnya agar waspada jika ada ancaman mendatang. Setibanya di rumah, Mansell mengamankan keluarganya untuk tinggal sementara di tempat yang aman. Kemudian Mansell mengumpulkan mayat anggota si Yulian dan mengajak bercerita kepada satu orang yang masih hidup di situ. Dan di sela ceritanya, tiba-tiba pemuda itu meninggal. Dan saat melihat ke arah pemuda itu, ternyata gelang kucing anaknya yang dia cari selama ini ada di bawah sofa rumahnya. Sneaky devil. Kemudian Mansell membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak dan meninggalkan tempat itu. 0 to 60, and I'm about to find the fuck out. Setelah ayah Mansell mendapat info adanya ancaman, David berpura-pura tidur di kursinya dan ketika waktu yang tepat saat anggota Yulian mengarahkan senjatanya ke David secara tiba-tiba, dan mereka pun lenyap dari dunia ini. Selanjutnya Mansell pergi ke tempat kerjanya untuk membeli pabrik dari Eddie. I'm buying this place. What? Selanjutnya setelah pabrik itu dibeli oleh Mansell, Mansell menjadikan pabriknya sebagai tempat pertahanan apabila musuhnya datang ke sana. Setelah itu dia pergi menuju Obsak, tempat penyimpanan uang para mafia Rusia. Mansell menghabisi semua para anggota Yulian dan membakar semua uang mafia itu. Selanjutnya Mansell pergi menemui Yulian yang ditemani banyak pengawalnya sedang berjaga dan tiba-tiba Mansell menggerakkan tangannya. Mereka semua pun terdiam dan ketakutan. Yulian lalu menyuruh anggotanya semua pergi agar mereka bisa berbicara empat mata. Mansell meminta kepada Yulian untuk menyerah saja. Karena uang mafia Rusia yang dijaga Yulian sudah hangus terbakar. Jadi semuanya sudah sia-sia. Namun Yulian tetap menolak permintaan Mansell karena adiknya juga sudah meninggal. Oleh karena itu ketika Mansell keluar dari tempat itu, Yulian menyuruh semua anggotanya untuk berperang melawan Mansell.
Setelah dikejar oleh pasukan Julian hingga tiba di pabriknya, tiba-tiba Harry Mansell, adiknya yang berkomunikasi selama ini di radio, menolongnya dan menembaki para anggota Julian itu one by one menggunakan sniper miliknya. Tak hanya Harry, ada juga David dengan shotgun-nya. Kesempatan itu diambil Mansell untuk mengamankan dirinya masuk ke pabriknya. Di dalam pabrik itu mereka bekerja sama menghabisi pasukan Julian one by one. Jebakan Batman yang disiapkan Mansell juga berhasil hingga mengenai Julian. Adu tembak-menembak itu terus berlanjut dan tiba-tiba saat Julian terbangun dari pingsannya, Julian menembak ke arah mereka. Mereka bertiga pun sembunyi dengan kondisi peluru mereka habis. Julian pun mengambil peluang dengan terus menembaki ke arah mereka. Namun beruntung Mansell masih mengantongi granat yang dia bawa sewaktu bertemu Julian. Dia menempelkan granat itu di kaca tebal anti peluru dan berlari menuju Julian yang sedang menembakinya. Saat sudah mendekat, Mansell pun menarik tali granatnya. Dan Julian pun lenyap dari dunia ini. Sebagai penutup, setelah Julian dan anggotanya semua telah tiada, Mansell menyuruh ayah dan adiknya pergi agar sisanya Mansell yang urus. Selanjutnya Mansell mengirim pesan suara untuk istrinya bahwa Mansell berhutang budi dengan Becca, dan tak lupa Mansell mengatakan I love you baby. Selanjutnya Mansell pun diperiksa oleh 2 orang polisi. Who the fuck are you? Me, I'm nobody. Dan ketika polisi wanita itu mengangkat teleponnya, mereka tidak berani lagi melanjutkan pemeriksaan itu. Yeah. Yeah, what? Dan film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Mansell yang sedang membeli rumah baru. Ini dia. Thanks. Does this house have A basement. Dan memperlihatkan David dan Harry yang sedang berada di sebuah truk yang mengangkut banyak senjata. Ini dia. Begitulah akhir cerita dari film Nobody. Bagaimana? Apakah filmnya sangat menghebohkan atau biasa-biasa saja? Komen di bawah.